Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di jalan alternatif yang berdekatan dengan 13 makam palsu yang sudah dibongkar. Nah itu di bawah dari pohon besar itu. Nah teman-teman, saya cerita sedikit bahwasannya si Soleh yang membuat dari makam palsu tadi, ini awalnya itu menghuni di rumah ini. Jadi di tahun kisaran 2017 ya, yang mengaku Habib Soleh ini datang ke sini, begitu membentuk kepercayaan dari salah satu orang di sini dan diberi tanah begitu ya, diberi tanah ini untuk ditempatin. Nah, Habib Soleh ini membangun rumah di sini teman-teman. Ini adalah rumahnya ya. Awalnya ini adalah rumah dari Habib Soleh yang membuat makam palsu tadi di kisaran tahun 2017. Nah setelah itu ya, entah apa yang menjadi tujuan Soleh ini, tiba-tiba dia merambat melakukan suatu kegiatan di punden desa, yaitu punden Mbah Sago yang ada di kisaran 20 meter dari sini. Nah itu teman-teman ya. Jadi ini Habib Soleh ini ya, Habib Soleh ini sudah keluar begitu ya, keluar dari daerah ini kisaran dari 6 bulan yang lalu. Mungkin mereka sudah, atau dia maksud saya sudah curiga begitu dengan adanya bahwa akan diusir dari sini mungkin ya. Nah di sini teman-teman, jadi cerita ini saya dapati dari anak yang punya tanah ini teman-teman. Nah beliaunya tidak mau diwawancarai secara di depan kamera, jadi saya menangkap ceritanya barusan begitu. Saat ini rumah ini sudah dihuni oleh anak yang mempunyai rumah ini begitu ya. Jadi sekitar 6 bulan yang lalu si Habib Soleh ini menyerahkan kunci begitu kepada orang yang punya tanah ya. Nah ini juga teman-teman, ini ada bangunan di sini yang katanya ini dari swadaya masyarakat sini. Artinya tidak mungkin begitu masyarakat tiba-tiba ujuk-ujuk memberikan sumbangan tanpa ada penggerak ya, tanpa ada penggerak. Ini rencananya seperti mau dibuat semacam musola begitu ya. Nah ini adalah makamnya saudaraku ya, makam yang sudah 13 makam dibongkar ya, karena merupakan makam palsu seperti ini. Nah tentang cerita kehidupan dari Habib Soleh ini yang ketika berada di sini ya, dia membuat semacam kegiatan majelis begitu ya, majelis keagamaan begitu, sehingga dipercaya oleh masyarakat begitu yang pastinya tidak mungkin nikah-niko begitu ya. Ternyata ya tadi di ujung ceritanya dia membuat makam palsu. Apa yang menjadi atau yang melatar belakangi orang yang membuat makam palsu di sini, atau punya tujuan tertentu kah, atau memang dia menciptakan gerakan terselubung begitu kah ya, yang tujuannya yang pastinya akan salah satunya mengaburkan sejarah di sini. Nah kalau kita baca dari komentar-komentar tentang video makam palsu ya, itu banyak komentar dari netizen, itu ada gerakan kotak amal atau bisnis kotak amal. Apakah seperti itu? Karena kita juga mendapati di sini ya, ini ada kotak amal yang cukup besar begitu ya. Ini kalau penuh ini bisa puluhan juta ini isinya ini. Nah dan saat ini sudah kosong begitu ya. Dan kotak amal ini sepertinya tidak transparan, artinya di sini sudah diberi cat hitam begitu, sehingga orang yang datang ke sini tidak bisa melihat isi dari kotak amal ini begitu. Dan ada semacam kamuflase ataupun penyamaran dengan melakukan atau membuat semacam bangunan berbentuk kubah begitu, yang di dalamnya itu diberi tulisan ya, diberi tulisan semacam raja begitu ya, yang artinya mungkin fungsinya untuk orang yang bertirakat atau semedi di sini. Nah seperti ini teman-teman, ini hanya cukup untuk satu orang gitu ya, cukup untuk satu orang. Di dalamnya itu bermacam-macam ataupun ada tulisan. Nah seperti ini saudaraku, lafaz Allah dan Muhammad serta beberapa huruf-huruf begitu tertentu. Nah membuat dengan pola tertentu seperti ini ya.
sebetulnya kalau tempat ini ya dibuat untuk bersemedi ataupun bertirakat ya, dengan melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir, itu baik saja. Cuman cara awalnya seolah-olah ini membuat tempat ini itu ada karomahnya begitu ya, membuat seolah-olah ini ketika berzikir di sini seolah-olah ada karomah tertentu. Itu kan bagus saja, tapi ya itu tadi caranya dengan membuat makam-makam palsu dengan nama-nama tokoh agama ya, yang saat ini sudah dibongkar. Ada 13 makam palsu di sini teman-teman yang dibongkar ya, seolah-olah itu orang yang membuat makam palsu ini niat banget gitu loh. Kok niat banget? Di sini juga yang merupakan makam aslinya, yaitu Punden Desa Kumitir ini, namanya Mbah Sago, kemarin maupun tahun-tahun kemarin ataupun hari sebelumnya itu diberi nama yang berbeda. Di sini Syekh Mutofa Condro siapa begitu dengan Nyai Sob siapa gitu ya di sini nih. Dan saat ini sudah bersih teman-teman ya, nama-namanya sudah dicabut. Bahkan kalau kita lihat kemarin sebelum adanya pelepasan ornamen di sini ya, ataupun nama-nama penguatnya, di sini ada silsilah teman-teman, ada papan nama dengan tulisan silsilah dari makam palsu yang dibuat oleh dia gitu ya. Namanya Soleh ini yang membuat makam palsu ini, orang Bogor katanya saudaraku. Saat ini orangnya sudah itu kemarin itu sudah itu minggat ya, sudah minggat ya. Jadi di sini ditulis silsilah begitu ya, nama-nama silsilahnya sampai ke makam palsu yang dibuat di sini Syekh Mustafa itu katanya dari Mataram, dan tulisan keterangan di bawahnya itu ya dengan huruf yang kecil begitu ya, seolah-olah biar orang nggak baca gitu ya. Ada sumber di sini tertulis hanya berdasarkan mimpi ya, hanya berdasarkan bertanya kepada kiai yang ketika diinterogasi pada waktu itu kiainya katanya sudah meninggal. Dan ini tidak logis banget teman-teman ya. Jadi mungkin di tempat kalian ada indikasi makam yang mencurigakan, boleh dicontoh seperti halnya Laskar Sabilillah, PWI beserta para tokoh ataupun elemen budayawan di sini melakukan pendekatan terhadap orang yang membuat makam tersebut. Dia ditanya apa dan dari mana asal usulnya. Ketika dia sudah dicurigai tidak bisa memberikan keterangan yang konkret, maka nanti akan lakukan pendekatan dengan kepala dusun setempat, ke kelurahan ataupun kepala desa setempat, baru ke polsek, dan lakukan eksekusi yang pastinya nanti akan terjawab siapa itu sebenarnya makam yang ada di situ. Nah, di area inilah yang kisaran luasnya ini mungkin hanya 20 kali 10 mungkin ya. Jadi di sini terdapat 13 makam yang sudah dibongkar. Nah, ini bekasnya teman-teman. Nah, ini bekasnya yang saat ini sudah ditutupi oleh racikan semen begitu ya. Nah, seperti ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini juga, terus ini juga ya, ada 13 makam palsu di sini yang sudah dibongkar oleh pemerintah desa di sini. Jadi ini awalnya memang perlu pendekatan dari LS, dari PWI beserta elemen tokoh budayawan, beserta elemen tokoh masyarakat di sini ya, pendekatan dulu terhadap ini ya, perangkat desa di sini tentang adanya makam-makam palsu yang ada di sini teman-teman. Jadi tidak semudah membalikkan tangan begitu teman-teman ya. Jadi tahapan-tahapan seperti inilah yang mungkin di daerah kalian itu ada indikasi makam palsu, kalian bisa boleh mencontohnya, dan harus ada tindakan begitu saudaraku ya, supaya tidak apa istilahnya berkembang dengan secara liar begitu ya saudaraku. Nah, seperti ini. Jadi di sini seperti ada racikan semen yang masih basah ini dulunya merupakan bekas, bukan dulunya, kemarin lusa ini merupakan makam palsu ya. Makam palsu dengan nama-nama yang aneh saya rasa ya,
makam-makam yang nama-nama yang aneh begitu. Nah, seperti ini saudaraku. Dan di sini juga di ini adalah sumur begitu ya. Ini sumur yang menurut warga sumur ini itu tidak ada hubungannya dengan nama yang aneh-aneh. Ternyata di sini itu kemarin ya, itu ada sumur namanya sumur sujud ya, yang seolah-olah itu ada membuat apa istilahnya itu menghipnotis para pengunjung, seolah-olah tempat ini itu ada hubungannya dengan tokoh-tokoh agama, ulama besar di zaman dulu begitu saudaraku. Nah, seperti ini. Dan untuk bukti bahwa di sini ada hubungannya dengan peradaban kerajaan. Nah, seperti contohnya ini. Kita dapati ada 2 artefak begitu ya, batu gelang ataupun batu candi yang ukurannya cukup besar, serta ada batu yang di dalamnya begitu ya, ataupun di tengah ini. Nah, ini menjadi bukti. Ini adalah bagian dari bukti peradaban masa lampau zaman kerajaan yang bisa jadi ada hubungannya dengan situs Kumitir ini. Nah, seperti ini teman-teman. Terus di sini saudaraku ya. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Ini tepat berada di samping dari 2 makam yang ada di tengah ini, yang sudah dikasih pagar. Jadi indikasinya yang merupakan makam sebenar-benarnya makam adalah yang ada di dalam ini saudaraku. Nah, yang ada di dalam ini. Awalnya menurut dari penuturan warga sesepuh desa, orang-orang yang sudah katakan kakek nenek di sini begitu ya, orang-orang sesepuh di sini. Di sini hanya ada 2 makam, yaitu makam Budiman dengan makam Mbah Sago, yang indikasinya berada di sini, yang merupakan makam yang sebenarnya makam begitu. Itu menurut dari tutur para sesepuh desa di sini. Tapi kenapa lambat laun terus tiba-tiba namanya diganti saudaraku, diganti Syekh Mustafa. Terus yang satunya diganti Nyai Condro siapa gitu loh, diganti begitu. Dan orang yang mengganti itu bukan orang sini gitu, orang pendatang ya, orang pendatang yang ketika sudah diberi kepercayaan, katakan warga sini itu mungkin ya, karena di sini mungkin perilakunya baik, terus sering istilahnya itu memberikan tausiah-tausiah ataupun wejangan-wejangan kepada warga begitu, mungkin yo dia dipercaya masyarakat. Terus lambat laun semakin lama dia tiba-tiba membuat makam-makam palsu di sini. Dan saya rasa orang yang membuat makam tersebut begitu ya, dengan biaya yang pastinya bukan biaya pribadi, karena ini cukup besar begitu teman-teman ya. Lantainya pakai keramik, terus ada ornamen-ornamen seperti ini, pagarnya seperti ini, terus di atasnya itu nah seperti ini ya, pakai atap kafalum seperti ini. Ini membutuhkan biaya yang cukup besar, yang pastinya mereka ataupun dia begitu yang membuat makam palsu tersebut menggalang dana begitu ya, minta bantuan, membuat proposal, menyuguhkan permohonan begitu ke instansi-instansi ataupun masyarakat di sini. Dan itu memang dari masyarakat di sini salah satunya itu mengatakan bahwa ada penggalangan dana ataupun minta sumbangan katanya. Bahkan beberapa tahun kemarin begitu ya, pernah mengajukan proposal untuk minta sumbangan tentang pembangunan makam ini kepada perangkat desa ya, kepada pemerintah desa sekisaran 30 juta. Namun ya alhamdulillahnya pemerintah desa di sini tanggap begitu ya, dan tidak memberikan sumbangan tersebut karena ya itu tadi sudah dicurigai, pergerakannya sudah dicurigai teman-teman. Nah, yang menjadi mirisnya adalah Punden Mbah Sago atau sesepuh yang babat alas desa ini, itu ketika makam ini sudah dipalsukan, malah makam Mbah Sagonya itu digeser teman-teman. Jadi dibuat makam baru di sini saudaraku, dibuat makam baru di sini dan diberi nama Mbah Sago gitu. Kan ini seolah-olah apa ya, menggeser tokoh utama yang ada di sini, yang membabat alas atau mengawali desa di sini dulu, disingkirkan seolah-olah seperti itu ya, seolah-olah tidak ada apa istilahnya itu, nggak punya derajat lah istilahnya begitu ya. Nah, ditaruh di sini teman-teman
ya, yang aslinya makam Mbah Sagu itu berada di sana, begitu ya. Yang aslinya makam Mbah Sagu itu berada di sana, di tengah itu tiba-tiba membuat makam palsu dengan nama gelar yang, ya, nama gelar, membuat makam palsu, diberi nama dengan di dalamnya ada gelar tokoh agama tertentu, ya teman-teman ya, Syekh Mustafa, begitu namanya ya. Wih, langsung ngasih gelar Syekh teman-teman. Ini kan cukup apa ya istilahnya tuh, kok istilahnya apa ya, bener-bener ingin apa ya istilahnya, ada indikasi yang benar-benar terselubung begitu loh di dalamnya ya. Ada pergerakan, kemungkinan ada pergerakan yang terselubung begitu ya. Ya. Dan makam Mbah Sagunya digeser ke sini saudaraku ya. Kan ini menjadi sesuatu yang miris ya. Ya, warga ataupun desa Kumitir yang mempunyai tokoh pembabat desa atau sesepuh yang mengawali desa ataupun di desa itu yang menjadi orang yang berjasa banget ya, berjasa banget terhadap desa ini, ternyata digeser ke sini, dikasih fasilitas seperti ini ya, terus membuat makam di sini ditulis Mbah Sagu. Sangat-sangat apa ya istilahnya, perbuatan yang cukup keji aku ngarani ya. Cukup keji. Nah, ini teman-teman adalah salah satu buktinya bahwa batu nisan ini, dua batu nisan ini ya, yang awalnya adalah salah satu batu nisan yang menancap di makam palsu di area ini ya. Ada 13 makam teman-teman yang dibongkar oleh perangkat desa, oleh pemerintah desa di sini. Saya respect banget, saya support banget, dan kita beri apresiasi yang luar biasa terhadap perangkat desa ini ya. Begitu. Nah, ini teman-teman. Di sini termasuk ini dia menyamarkan begitu ya, nama tokoh agama ya dengan nama tokoh orang-orang kuno. Sepertinya dia itu apa istilahnya, punya trik tersendiri begitu ya, supaya mungkin ya, ini analisa saya saja, supaya mungkin ketika makam-makam yang dibuat ya, makam-makam palsu yang dibuat di sini tidak dicurigai, sehingga disamarkan dengan dua nama tokoh yang berbeda. Yang pertama, dia memberikan makam dengan nama tokoh agama tertentu begitu ya. Terus yang kedua, dia juga memberikan atau membuat makam dengan nama tokoh di masa lampau seperti Semar, yang apa gitu. Di sini ini teman-teman ya, di sini ini makam dari itunya, yang Semar atau siapa itu, di sini ini awalnya teman-teman. Nah, oke. Nah, jadi di kanan kirinya dari makam yang sebenarnya makam Mbah Sagu itu ya, di luarnya juga diberi makam juga begitu ya. Begitu. Dan itu tadi ya, niat banget gitu loh. Orang yang membuat makam palsu itu niat banget. Ya, niat itu dalam artian itu fasilitas yang mereka buat itu tidak main-main teman-teman ya. Dengan lantai keramik, dengan ini ornamen pagarnya, nah seperti ini ya. Nah, sebetulnya gini, kalaupun toh benar-benar ada makam yang sebenarnya di sini, baik itu dengan namanya yang sebenarnya mungkin dari tokoh masa lampau ataupun nama-nama tokoh agama tertentu, itu tidak masalah begitu, asalkan benar-benar makam, tapi jangan ditambahi begitu ya, jangan ditambahi dengan makam-makam yang fiktif begitu saudaraku ya. Nah, itu menjadi apa ya, sesuatu yang gerakan yang saya rasa itu menjajah Nusantara ini secara halus saudaraku ya. Oke, kita sudah melihat makam palsunya. Kita nanti habis ini ke ini lagi? Ke situs saudaraku ya, situs Kumitir. Nah, ini adalah situs Kumitir yang diduga merupakan Istana Timur Briwengker, Istana Timur Majapahit. Jadi di kegiatan ekskavasi terakhir kemarin ya, beberapa bulan kemarin, didapatilah struktur begitu ya. Didapati struktur
yang panjangnya ataupun orientasinya itu memanjang atau masuk ke dalam makam. Coba dilihat, itu makam ya, yang di dalamnya terdapat makam palsu yang sudah dibongkar, 13 makam palsu yang sudah dibongkar. Dan ini ada struktur bangunan kuno yang diduga ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Nah, ini ada semacam lantai, ada semacam struktur yang diduga juga bagian dari struktur yang ada di dalam dari situs Kumitir. Jadi situs Kumitir ini teman-teman ya, luasnya itu 6 hektar saudaraku ya. Bangunan seperti apa dengan area di dalamnya itu mencapai 6 hektar. Kalau mungkin ya itu tadi, dugaannya terkuat itu adalah kerajaan Majapahit Timur atau Istana Briwengker. Oke, kita akan explore begitu secara menyeluruh begitu ya tentang adanya situs Kumitir ini. Ikuti terus.